namanya Luna. Nama saya Fitri Maisha. Nama saya Taufika Nurul. Nama saya Hasan Nurmakira. Nama saya Ratu Nazalia Ramadhani. Nama saya Irfan Darul Fadli. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaan di sini membuat selai buah naga dari kulit buah naga. Alat dan bahan timbangan, wajan, spatula, blender, dan kompor, terakhir toples. Untuk bahan kulit buah naga 300 gram, gula pasir 300 gram, dan air 300 ml. Terus kayu manis secukupnya. Untuk langkah kerjanya, pertama-tama kita mencuci terlebih dahulu buah naga, terus kita pisahkan kulit buah naga dari buahnya. Lalu kita potong-potong buah naga tersebut, ambil kulitnya. Lalu setelah itu masukkan ke dalam blender. Setelah dimasukkan ke dalam blender, masukkan air 300 ml dan langsung di blender. Selanjutnya kita masak kulit buah naga tadi yang sudah di blender. Lalu aduk-aduk dengan api kecil. Terus ketika sudah mengental, campurkan gula 300 gram dan kayu manis secukupnya. Lalu selanjutnya aduk-aduk lagi sampai selai menjadi lebih kental dan terasa sudah matang. Jika sudah terasa matang, silakan dipindahkan ke toples dan ditiriskan, lalu siap saji. Lihat. Oh, saya ada nanya ya? Panili karena aja mana tuh huruf manis tuh dipotong. Ini udah tutup. Dari depan. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari genus Hylascereus dan Selenicereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun sekarang juga dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Buah ini juga dapat ditemui di Okinawa, Palestina, Australia, Tiongkok dan Tiongkok Selatan. Nah, kulit buah naga ini mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A, alkoid, terpenoid, flavonoid, thiamin, niacin, pyridoxine, cobalamin, fenolik, karoten, dan fitoalbumin. Nah, selain itu, aktivitas antioksidan pada kulit buah naga lebih besar dibandingkan aktivitas antioksidan pada daging buahnya, sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber antioksidan alami.
karbohidrat di alam umumnya merupakan suatu polimer meskipun ada juga karbohidrat yang lebih sederhana. Karbohidrat dapat dikelompokkan berdasarkan hidrolisisnya atau penguraiannya. Pengelompokannya yang pertama yaitu ada monosakarida, yaitu karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Contohnya ada glukosa, fruktosa, ribosa, dan gluktosa. Yang kedua ada disakarida, yaitu dimer atau gabungan dua molekul monosakarida yang sejenis atau berbeda jenis. Oleh karena itu, hidrolisis disakarida akan menghasilkan dua monosakarida, contohnya itu sukrosa atau gula tebu yang dihasilkan dari dimer dari glukosa dan fruktosa. Lalu ada maltosa, yaitu yang dihasilkan dari dimer dari dua glukosa, dan laktosa atau gula susu yang dihasilkan dari glukosa dan galaktosa. Selanjutnya yang ketiga ada polosakarida, yaitu polimer dari beberapa monosakarida, contohnya amilium dari pati dan selulosa. Ini saya akan menjelaskan tentang campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih zat yang masih mempertahankan sifat aslinya dan tidak terjadi reaksi kimia di antara zat-zat tersebut. Dalam campuran, zat-zat penyusunnya bisa dipisahkan lagi dengan cara fisik seperti penyaringan atau penguapan. Campuran dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama campuran homogen, yaitu zat penyusunnya tercampur secara merata dan sulit dibedakan. Contohnya air, gula, dan udara. Dan yang kedua campuran heterogen, yaitu zat penyusunnya tidak tercampur sempurna sehingga masih bisa terlihat perbedaannya. Contohnya air dan minyak atau pasir dalam air. Sistem dispensi dibagi menjadi tiga, larutan, koloid, dan suspensi. Adapun perbedaan di antaranya yaitu larutan itu tidak terlihat zat pelarutnya. Kedua, suspensi kalau didiamin lama-lama akan mengendap dan terpisah antara fase yang ringan dan fase yang berat. Dan kalau koloid, zat atau partikelnya menyebar ada di atas, di bawah, dan di seluruh ruang. Kedua, larutan bersifat homogen. Kalau suspensi bersifat heterogen, sama seperti kayak koloid. Terus yang ketiga, dilihat dari ukuran partikelnya. Larutan partikelnya kurang dari 1 nominal atau 1 kali 10 pangkat minus 7. Kalau koloid 1 sampai 1000 nominal dan suspensi lebih dari 1000 nominal. Yang keempat, larutan itu terdiri dari satu fase, sedangkan koloid terdiri dari dua fase seperti suspensi. Terus yang kelima, larutan bersifat stabil dan koloid umumnya bersifat stabil, sedangkan suspensi bersifat tidak stabil. Yang keenam, larutan tidak dapat disaring. Contohnya kayak larutan gula, larutan asin, alkohol, larutan asam, dan cuka lain-lain. Kalau koloid itu tidak dapat disaring. Contohnya kayak sabun, susu, kabut, kecap, selai, dan lain-lain. Terakhir, suspensi. Suspensi itu dapat disaring. Contohnya kayak air keruh, air minyak, air pasir, lumpur, kopi, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri koloid itu yang pertama, campuran tapi nggak nyampur banget. Kelihatannya tuh kayak air gula yang nyampur rata, tapi sebenarnya tuh masih ada bagian-bagian kecil yang berbeda. Terus yang kedua, bisa didiamin lama tanpa mengendap. Partikel kecilnya tuh tetap menyebar di dalam cairan dan nggak bakal turun ke bawah kalau dibiarin lama. Terus yang ketiga, nggak bisa disaring pakai kertas biasa. Kalau mau misahin harus pakai alat khusus, nggak bisa pakai saringan biasa. Terus yang keempat, bisa bikin cahaya kelihatan, yaitu efek tinggal. Kalau kena sinar, jalur cahayanya tuh bisa kelihatan jelas, beda sama larutan yang nggak kelihatan. Jadi koloid itu kayak campuran yang nggak benar-benar nyatu, tapi tetap stabil, nggak gampang disaring dan bikin cahaya itu ketarik. Setelah kita membahas apa itu perbedaan larutan, suspensi, dan koloid, sekarang kita akan membahas jenis-jenis koloid. Nah, kelompok kami ini mencantumkan tabel fase terdispersi dan fase pendispersi. Apa sih itu fase terdispersi? Fase terdispersi adalah fase yang tersebar, sedangkan fase pendispersi adalah zat yang menyebarkan. Nah, setelah yang kita buat ini termasuk ke dalam fase terdispersinya yaitu cair, medium pendispersinya yaitu padat yang dinamai
gel. Contohnya seperti gelatin, agar-agar, dan juga mutiara. Jadi selain kita buat ini teksturnya seperti gelatin. Nah, setelah kita membahas tabel tersebut, kita lanjut ke pembahasan tiap jenis fluid. Yang pertama ada sol. Sol adalah partikel padat terdispersi dalam cairan, contohnya seperti tinta dan cat. Yang kedua ada gel. Gel adalah sol yang mengental dan membentuk struktur semi padat, contohnya seperti agar-agar. Yang ketiga ada aerosol padat. Aerosol padat adalah partikel padat yang tersebar dalam gas, contohnya seperti asap, debu di udara. Yang keempat ada aerosol cair. Aerosol cair adalah partikel cair yang tersebar dalam gas, contohnya seperti kabut atau parfum semprot. Yang kelima ada emulsi. Emulsi adalah campuran dua cairan yang tidak saling larut, contohnya seperti susu atau mayonnaise. Yang keenam ada emulsi padat. Emulsi padat adalah emulsi yang membentuk zat padat, contohnya seperti mentega, keju, atau selai. Yang ketujuh ada busa. Busa adalah gas yang terperangkap dalam cairan, contohnya seperti busa sabun. Dan yang terakhir ada busa padat. Busa padat adalah gas yang terperangkap dalam padatan, contohnya seperti styrofoam atau spons. Nah, jadi bisa kita lihat campuran fluid itu sering kita jumpai loh dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dari bahan makanan, kosmetik, bahkan fenomena seperti kabut asap. Nah, untuk selanjutnya ada pembahasan tentang buah naga. Pasti kalian ini udah gak asing dan udah sering makan buah naga. Nah, selain buah naga itu bisa dimakan, kulit dari buah naga juga bisa dijadikan selai, dan pastinya selai itu dimakannya tidak secara langsung, melainkan dicampur dengan dijadikan topping di atas roti tawar ataupun dijadikan isian roti manis. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu selai. Selai atau selai dalam bahasa Inggris jelly, dalam bahasa Prancis gel, adalah salah satu jenis makanan awetan, sari buah atau buah-buahan yang sudah dihancurkan, ditambah gula, dimasak hingga kental atau berbentuk setengah padat. Kenapa sih kulit buah naga bisa dijadikan selai? Karena ternyata dalam kulit buah naga merah mengandung pigmen antosianin dengan pH 4,27 dan pektin kurang lebih 10,8%. Jadi pektin dan asam yang terkandung dapat digunakan untuk produksi selai, serta kandungan pigmen antosianin dapat digunakan untuk pewarna alami selai. Nah, buat kalian yang nggak tahu pigmen antosianin itu apa, pigmen antosianin itu pigmen yang larut dalam air dan memberikan warna merah, ungu, biru pada makanan. Nah, untuk pektin tersendiri, pektin adalah serat yang terdapat pada kulit buah naganya. Fungsi pektin itu untuk pengental. Yang selanjutnya ada teknik pengawetan, prinsip dan teknik pengawetan makanan. Nah, pengawetan makanan teh adalah cara utama untuk memiliki daya simpan yang lama dan memperlihatkan sifat fisik dan kimia makanan. Nah, cara pengawetan biasanya bisa disesuaikan dengan keadaan bahan makanan, komposisi, dan tujuan pengawetannya. Nah, secara garis besar pengawetan itu dibagi menjadi dua. Di sini saya akan menjelaskan pengawetan secara fisik. Nah, yang pertama itu ada dari cara pengawetan pemanasan. Nah, biasanya itu dilakukan untuk bahan padat, tapi tidak efektif untuk bahan yang mengandung gugus fungsional, vitamin, sama protein. Cara pemanasan ini biasanya banyak dijumpai oleh yang berbahan susu dengan cara dimasukkan atau dipanaskan sekitar 121 derajat Celcius agar bakteri jahatnya mati. Dan yang kedua ada di teknik pengawetan pendinginan dengan cara memasukkan ke lemari pendingin biasanya untuk daging atau susu. Yang ketiga ada pembekuan dengan menurunkan temperatur di bawah titik beku air. Yang keempat ada pengasapan. Pengasapan ini adalah teknik perpaduan pengasinan dan pengeringan untuk jangka panjang. Nah, yang kelima ada di pengalengan. Nah, pengalengan ini perpaduan kimia sama fisikanya. Kalau dari segi kimia itu ditambahkan pengawet, dan kalau dari fisika itu memperlihatkan ruang hampa dalam kaleng. Nah, proses pengawetan ini teh biasanya dengan cara diawetkan di wadah tertutup rapat dan disterilkan dengan cuaca panas. Teknik ini dilakukan agar bahan makanan nggak busuk, bertahan gizi, sama cita rasa
daya tariknya. Yang keenam, ada pembuatan acar. Biasanya pembuatan acar ini teknik pengawetannya dilakukan pada sayur atau buah, atau bisa juga disebut difermentasikan. Untuk yang ketujuh, ada teknik pengentalan. Nah, biasanya itu untuk bahan cair. Untuk yang kedelapan, pengeringan. Ini tuh mencegah kebusukan akibat mikroorganisme, dilakukan untuk bahan padat mengandung protein, karbohidrat kayak olahan sapi, olahan ayam, olahan dendeng, nah yang kayak gitu. Terus yang kesembilan ada pembuatan tepung. Teknik ini digunakan pada bahan karbohidrat. Yang terakhir ada iradiasi. Jawaban terkait pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apa fungsi penambahan gula pasir pada pembuatan selai? Fungsi gula pada pembuatan selai utamanya adalah untuk membentuk tekstur gel yang baik, penampakan produk yang menarik, serta memberikan rasa dan flavor. Nah, gula berperan penting dalam membentuk gel karena berinteraksi dengan pektin yang berasal dari buah-buahan. Yang kedua, apa fungsi penambahan kayu manis pada pembuatan selai? Penambahan kayu manis pada selai bertujuan sebagai antioksidan alami dan pengawet alami makanan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pelaksanaan produksi pembuatan selai dari kulit buah naga, dapat disimpulkan bahwa pembuatan selai dari kulit buah naga melibatkan beberapa langkah penting, yaitu mencuci dan membersihkan kulit buah naga, menghaluskan kulit yang telah dipotong, serta memasaknya bersama dengan gula dan bahan tambahan lainnya hingga mengental. Selain ini, dapat divariasikan sesuai keinginan seperti menambahkan air jeruk nipis atau rempah-rempah untuk memberikan variasi rasa. Selain itu, penggunaan kulit buah naga sebagai bahan utama selai tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memberikan manfaat gizi yang baik karena kandungan serat dan antioksidannya.